Dalam satu kampus itu mesti ada lembaga pers. Kalau menurut saya, internal kampus itu sangat penting untuk kemudian didorong untuk dibentuk, khususnya di Yayan Bone ke depan. Buzzer itu pekerjaan orang-orang yang tidak produktif. Alat untuk kemudian menjadi social control, kadang juga bisa menjadi pengalihan kontrol itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Kembali lagi Dewan Eksekutif Mahasiswa DEMA Yayan Bone menghadirkan salah satu program kerja yaitu Oasis, obrolan santai mahasiswa. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Surutika Dewi, mahasiswa semester 5 program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah. Dan kemudian telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat Masya Allah luar biasa. Untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini, saya persilahkan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan dirinya secara singkat. Silahkan Kak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusli Kaseng. Saat ini aktivitas sebagai redaktur pelaksana salah satu media portal online di Indonesia yaitu pilarterkini.com. Masya Allah, itulah dia perkenalan singkat dari narasumber kita. Nah, selanjutnya, adapun tema kita pada hari ini yaitu tentang pers ya Kak ya. Bagaimana kalau kita memperbincangkan mengenai bagaimana sih Kak perkembangan pers di Indonesia? Kalau berbicara terkait persoalan perkembangan pers di Indonesia, tentu yang menjadi tolak ukurnya itu di tahun 99. Kita mulai di tahun 99 karena di tahun itu menurut saya disitulah titik awal pers mengalami perkembangan yang sangat luar biasa setelah era reformasi, di mana di situ dicetuskan Undang-Undang Pers tahun 1999 nomor 40 tentang kebebasan pers itu sendiri. Di mana sejarahnya inilah rancangan undang-undang yang paling tercepat di dunia dan di Indonesia. Hanya 2 minggu langsung disahkan menjadi undang-undang. Jadi pers di Indonesia itu sebelum era reformasi itu kita mulai di era pasca kemerdekaan, di mana pada saat itu dimulai di kampus. Kalau referensi saya dimulai di kampus, di mana pada saat itu aktivis-aktivis mahasiswa mengeluarkan kebebasan berpendapat mereka itu di kampus melalui lembaga-lembaga pers yang mereka miliki. Kita tahu misalnya pendiri Persatuan Wartawan Indonesia yang pertama, tokoh pers nasional itu adalah Mahmud Junaid, di mana beliau yang mencetuskan pers di kampus-kampus, kemudian pers itu berkembang seiring dengan perkembangan sejarah berbangsa dan bernegara kita. Sehingga makanya saya bilang dari awal, stressing awal saya bahwa pers itu dimulai tonggak keemasan pers itu pasca reformasi itu tahun 99, kita reformasi 98, kemudian 99 itu dicetuskanlah Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 yang kemudian menjadi pilar keempat berdemokrasi kita setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers sebagai pilar keempat berdemokrasi kita. Sekira itu. Ya. Nah, masih tentang seputaran pers nih Kak. Kan kita sama-sama tahu bahwa sekarang ini Indonesia sedang mengalami keterpurukan. Nah, kira-kira bagaimana sikap pers terhadap keterpurukan bangsa Indonesia saat ini, Kak? Ya, kalau berbicara keterpurukan bangsa, pers sebenarnya itu
seperti yang saya katakan tadi bahwa pers itu kan pilar berdemokrasi yang keempat. Nah, negara kita saat ini kan menjadi salah satu negara yang sedang dalam proses pematangan berdemokrasi. Betul sekali, Kak. Terus pers punya peluang dan pers punya peran yang sangat luar biasa dalam menopang kematangan proses berdemokrasi itu. Seperti itu. Ternyata peran pers terhadap keterpurukan bangsa itu cukup besar juga ya, Kak ya? Sangat besar, bahkan karena besarnya itu, dia menjadi salah satu pilar dari berdemokrasi itu tadi, sekira seperti itu. Nah, sekarang kan kita banyak juga mengetahui, Kak, mengenai masalah-masalah yang diakibatkan oleh ketidakbecusan pemerintah. Nah, jika dikaitkan dengan pers, bagaimana tanggapan Kakak mengenai pengalihan isu oleh masalah yang diakibatkan oleh ketidakbecusan pemerintah, Kak? Iya, sebenarnya ya pers seperti yang saya katakan tadi bahwa pers itu kan dia menjadi pilar berdemokrasi kita. Sementara ketika kemudian kita berbicara soal demokrasi, pasti kita berbicara soal kebebasan. Nah, kadang kemudian ke dalam proses berdemokrasi itu pers memang kadang dia dijadikan dalam tanda kutip alat untuk kemudian menjadi kadang dijadikan sebagai alat untuk kemudian pengalihan isu. Ketika misalnya ada kenaikan harga BBM, itu kan yang sering dikritisi oleh adik-adik mahasiswa, ada kenaikan harga BBM misalnya, tetapi kemudian dibuatlah pers ini ditunggangi dalam tanda kutip untuk pengalihan isu kenaikan BBM itu kan maksudnya. Bagi saya memang pers punya bagaikan mata uang, dia punya dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kadang dia bisa menjadi alat untuk kemudian menjadi social control, kadang juga bisa menjadi pengalihan kontrol itu tadi. Jadi kalau hemat saya, makanya di pers itu diatur yang namanya kode etik jurnalis. Nah, kode etik jurnalis dan di undang-undang pers itu sendiri kan sangat komplit di situ. Sangat komplit di Undang-Undang 40 tahun 99 itu sangat komplit, kemudian membahas terkait persoalan idealisme pers. Nah, khusus untuk jurnalis itu diatur di kode etik jurnalis, seperti itu. Jadi kalau saya ada kemudian memang oknum pers yang kemudian dijadikan baik secara institusi maupun secara personal jurnalisnya sendiri dijadikan sebagai agen atau pengalihan isu, maka saya meyakini bahwa itu ada kode etik yang kemudian kita jaga, termasuk misalnya kayak mahasiswa itu kan ada idealisme. Nah, di pers itu ada idealisme tersendiri juga. Jadi ternyata tidak hanya dalam mahasiswa yang ada idealisme ya, Kak ya, ternyata di pers juga ada idealismenya. Nah, menyinggung tadi mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, Kak. Apakah undang-undang ini kemudian memberikan kebebasan kepada pers atau justru melahirkan opini yang rentan berbau hoax, Kak? Ya. Kalau kita melihat Undang-Undang Pers tahun nomor 40 tahun 99 itu kan secara implisit dan secara sempurna, sangat sempurna ya, hampir sempurna membahas terkait persoalan kebebasan berpendapat itu. Nah, istilah hoax itu kan muncul seiring dengan perkembangan teknologi hari ini, karena ada orientasi generasi milenial hari ini kan tidak hanya media informasi dan edukasinya itu berkembang menjadi media sosial, sehingga media sosial itu kan belum sampai hari ini belum diatur soal misalnya kayak pers kan ada undang-undangnya, ada kode etik jurnalisnya, kan belum kita sampai hari ini belum ada istilah kode etik jurnalis pengguna medsos misalnya, atau kode etik undang-undang tentang permedsosan ya kan belum ada di Indonesia.
Nah, itulah yang menjadi rentang hoax. Nah, rentang hoax. Kalau menurut saya, karena kalau pers secara umum, substansinya, menurut saya itu sangat komplit dan sangat, secara pers institusi itu sudah diatur koridornya di undang-undang pers itu. Kemudian secara person jurnalisnya itu diatur oleh kode etik jurnalis. Nah, makanya kemudian kalau dianggap bahwa pers menjadi agen atau alat untuk kemudian untuk hoax, itu menurut saya kurang setuju soal itu, karena yang banyak hostnya itu di media sosial ya kan, kayak Facebook, Instagram, WA, dan TikTok dan lain sebagainya. Itu karena belum ada payung hukum yang kemudian menjadi alat untuk mengontrol hoax itu. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi yang karena itu hoax itu bertebaran karena belum ada kode etik atau payung hukumnya ya, Kak ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya pernah membaca nih Kak, akhir-akhir ini ada yang marak bertebaran di berita bahwa pasal kontroversi RKUHP Kak yang merenggut kebebasan berpendapat. Bagaimana pendapat Kakak mengenai hal ini? Ya, kalau persoalan ada beberapa sih di KUHP terkait kebebasan berpendapat itu, ada beberapa pasal yang memang menjadi diskursus di teman-teman insan pers, terutama itu sudah dibahas di Dewan Pers. Pasal-pasal tersebut dianggap menjadi pisau yang kemudian bisa menjadi simalakama bagi teman-teman yang berprofesi di dunia pers itu sendiri. Di antara pasal-pasal tersebut, salah satunya misalnya tentang kritik terhadap penguasa atau pemerintah, itu kan yang menjadi di diskursus kemarin. Ya, kalau menurut saya ini kan Undang-Undang Pers 40 tahun 99 dan kode etik jurnalis yang sudah disepakati bersama di Undang-Undang Pers tersebut itu sudah sangat baik ya, sudah sangat cukup untuk kemudian menjadi payung hukum bagi teman-teman yang berprofesi di dunia pers. Karena asas hukum di jurnalis itu satu-satunya profesi yang istilah hukumnya itu dia les spesialis derivat les generalis istilahnya. Artinya ketika seorang jurnalis melakukan kerja-kerja jurnalistiknya dan menghasilkan produk-produk jurnalis, misalnya dia sudah buat berita, konten, kemudian diupload, kemudian dipublikasikan, entah itu di media cetak, entah itu online, kemudian ada orang yang tersinggung dan merasa tersinggung dan mencoba mempidanakan oknum jurnalis tersebut atau wartawan tersebut, itu maka dilaporkan di kepolisian misalnya, maka kepolisian tidak bisa memproses secara pidana, karena pers itu dilindungi oleh satu asas hukum yang namanya les spesialis. Itulah kehebatan pers. Makanya seperti yang saya katakan tadi, bahwa terkait persoalan beberapa pasal-pasal yang kemudian memang kemarin sangat ribut nih, sangat kontroversi, itu sudah semestinya itu sudah harus, karena kita kembalikan ke Undang-Undang Pers itu sendiri, karena sudah lengkap di situ, baik soal kode etiknya sebagai subjek jurnalis sendiri, kemudian baik itu pers secara institusi. Jadi soal kontroversi berapa pasal di KUHP terkait kebebasan berpendapat itu, menurut saya sebaiknya memang harus pemerintah dalam hal ini harus kemudian menghindari kontroversi itu, karena menurut saya kita kembalikan ke substansinya, bahwa pers itu menjadi pilar keempat berdemokrasi kita. Kita kembalikan ke substansinya itu, bahwa pers itu memang punya wewenang penuh dalam memproduksi satu karya jurnalis
dalam satu konten, kemudian itu bisa menjadi informasi, edukasi bagi masyarakat umum, sehingga masyarakat umum tercerahkan, tersampaikan informasi tersebut, kemudian tercerahkan, kemudian teredukasi, sehingga proses berdemokrasi kita ini semakin matang dari hari ke hari. Kira-kira seperti itu. Baik, masih mengenai seputaran pers nih Kak, Ya. tapi kita menjurus ke ranah kampus. Ya. Nah, bagaimana sejarah pers atau lembaga pers di kampus Kak? Ya, awal mula pers di kampus itu ya seperti itu Pak, itu sebagai sarana informasi dan edukasi bagi mahasiswa itu di kampus untuk mengaktualisasikan gagasan mereka dalam bentuk tulisan. Jadi dulu di periode awal kemerdekaan sampai Orde Lama, Orde Baru, sebelum reformasi, mereka mengaktualisasikan gagasan dan pikiran mereka, idealisme mereka dalam bentuk tulisan melalui flyer ya. Kalau anak sekarang kan, anak milenial sekarang flyer kan. Kalau dulu kan masih pamflet, dibuat dalam bentuk pamflet, kemudian dicetak. Setelah itu ditempel di mading, disebar di kampus. Itu terkait persoalan beberapa rubrik terkait gagasan-gagasannya. Nah, berangkat dari situ sehingga terlembagakanlah ini dalam bentuk satu institusi, lembaga pers mahasiswa di masing-masing kampus, sehingga mereka membentuk lembaga pers di kampus dan memproduksi rubrik-rubrik yang menurut mereka sesuai dengan kebutuhan kampus, entah itu dia mengkritik birokrat kampus atau sekalian dia mengkritik kebijakan pemerintah dan negara pada saat itu. Jadi setelah itu seiring dengan perkembangannya zaman ya, masuk di era reformasi, semakin canggih. Yang tadinya hanya satu dalam bentuk brosur, pamflet, kemudian berkembang menjadi beberapa rubrik, beberapa halaman, kemudian akhirnya mereka membentuk satu lembaga pers kampus, sehingga pada era pasca reformasi seiring dengan disahkannya undang-undang pers di Indonesia tahun 99, mereka juga membentuk lembaga pers di kampus masing-masing. Hampir seluruh kampus di Indonesia membentuk lembaga pers kampus dan mulai melakukan suatu proses pelatihan jurnalistik di internal mereka, sehingga teman-teman mahasiswa itu kemudian paham betul terkait persoalan etika jurnalis, bagaimana menulis yang baik, kemudian bagaimana memproduksi suatu konten. Kalau bahasa sekarang kan konten, kalau bahasa dulu bagaimana memproduksi suatu produk jurnalis menjadi suatu berita yang informatif, kreatif, dan edukatif. Kemudian setelah itu anak tahun 2000-an ke atas sampai sekarang itu sebenarnya lebih lebih menjadi mudah lagi, karena kalau kita mau memproduksi suatu berita, produk jurnalis itu tidak sesusah dulu. Dulu kan harus pakai mesin ketik, kemudian di mesin ketiknya itu belum ada dicetak. Kalau gambar-gambar dulu kan pakai mesin ketik, belum bergambar. Kalau sekarang ya serba apa yang tidak bisa, serba digitalisasi, semakin canggih. Bahkan sebenarnya seperti yang kita lakukan hari ini melalui podcast ini bagian dari produk jurnalis. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa lembaga pers, adik-adik mahasiswa itu mampu, misalnya di Yayan Bonek ke depan itu bisa mendorong lahirnya lembaga pers di internal kampus, sehingga bisa betul-betul memahami terkait persoalan jurnalis secara substansi, kira seperti itu. Kemudian Kak, mendengar tadi penjelasan Kakak mengenai sejarah pers di dunia kampus, saya jadi ingin tahu nih Kak, seberapa penting kehadiran pers atau lembaga pers dalam kampus? Ya, sangat penting sih, sangat penting dan urgen. Lembaga pers, kalau menurut saya, lembaga pers mahasiswa di kampus
karena melalui lembaga pers itu tadi adik-adik mahasiswa mampu kemudian mengaktualisasikan ide, gagasan, kemudian yang didasari atas idealisme gerakan mahasiswa tadi itu, sehingga dengan mengaktualisasikan ide dan gagasan itu melalui tulisan itu, sehingga kegiatan, misalnya kegiatan ataupun hal-hal yang mestinya menjadi wadah untuk menyampaikan informasi, menyampaikan edukasi, itu bisa tersalurkan melalui lembaga pers itu. Nah, lembaga pers itu kan cakupannya luas, bukan hanya misalnya melalui tulisan, tetapi seperti podcast ini misalnya, kita mengikuti perkembangan zaman melalui TikTok, Instagram, WA, dan lain sebagainya. Saya pikir anak-anak milenial dan Gen Z hari ini, adik-adik mahasiswa itu lebih paham soal perkembangan itu. Tetapi kemudian yang saya mau tekankan bahwa lembaga pers di internal kampus itu sangat penting untuk kemudian didorong untuk dibentuk, khususnya di Yayan Bone ke depan, karena ini menjadi wadah dan sarana bagi adik-adik untuk kemudian mengekspresikan gagasannya untuk kemajuan Yayan Bone juga tentunya sih. Pikir seperti itu. Baik, selanjutnya Kak, kita masuk pada segmen bebas beropini. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa saya akan menyebutkan satu kata, kemudian Kakak akan kemudian memberikan opini mengenai kata yang saya sebutkan. Jadi bagaimana Kak, sudah siap? Ya, siap. Kata pertama Kak, buzzer. Buzzer itu pekerjaan orang-orang yang tidak produktif. Buzzer itu pekerjaan orang-orang yang malas berpikir, malas beropini, malas gagasan, tidak kreatif secara pengetahuan, dan pragmatis dalam segi hal hasil. Jadi itu yang saya katakan dari awal, bahwa buzzer itu hadir karena menjadi tuntutan kecanggihan media sosial itu. Jadi buzzer itu adalah pekerjaan orang-orang yang tidak produktif. Ya, itu kira-kira. Ya, Kak. Kemudian yang kedua Kak, media hoax. Media hoax media hoax itu sudah semestinya tidak ada sebenarnya, kalau kita mau mengacu ke undang-undang pers itu sendiri dan etika jurnalis itu sendiri. Jadi ketika suatu pekerja pers, insan pers memegang teguh kode etik jurnalis, kemudian yang berdasarkan pada undang-undang pers, undang-undang 40 tahun 99 itu, maka saya pikir dan ketika insan pers kemudian memegang teguh substansi dari berdemokrasi kita, bahwa pers itu menjadi pilar keempat dari berdemokrasi kita, maka saya yakin tidak akan muncul media-media hoax itu. Kira seperti itu. Ya, Kak. Kemudian Kak, media pesanan. Ada juga ya istilah media pesanan. Iya. Media pesanan seperti yang saya katakan tadi, bahwa sesungguhnya media kan bagaikan mata uang, punya dua sisi, dan dalam dunia bisnis pers menjadi bagian itu juga. Tidak bisa dipungkiri bahwa kadang ada media itu dipesan kan sesuai dengan kepentingan yang memesan itu tadi. Tetapi kalau menurut saya itu sah-sah saja, sepanjang kemudian, karena kan itu menjadi bagian bisnis, itu sah-sah saja sepanjang kemudian media tersebut memegang teguh kode-kode etik jurnalis yang berdasarkan pada undang-undang pers itu, di undang-undang pers yang kita anut ya di Indonesia. Kira seperti itu. Kemudian Kak, yang terakhir ada demokrasi Kak.
Demokrasi itu alat, kalau menurut saya. Demokrasi itu alat. Demokrasi itu substansinya kan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi itu alat untuk kemudian mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan, ya, apa yang dimaksud kesejahteraan bersama. Jadi demokrasi esensinya dan substansinya adalah dia alat untuk mencapai proses kesejahteraan bersama. Kira seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk kami di sini, Kak. Ya. Untuk sahabat mahasiswa, jangan bergeser dari YouTube channel kami, tetap stay tune di Dema Iyayen Bone, dan jangan lupa like, comment, dan share. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.